menentukan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama mengamati berbagai jenis alat ukur. Jadi seorang guru masuk membawa media, jadi visual. Kemudian mengenai penilaian, di sini kami mengambil unjuk kerja, sedangkan alat dan sumber yaitu kayu, meter, timbangan, jam, ada gambar, roll, dan batu. Cuma demikian presentasi kami. Semoga tidak ada pertanyaan. Yang indikator pertama menyebutkan jenis-jenis alat ukur. Ayo ibu jaga Pak, kalau memang mau ditanya ya. Kajian kedua. Karena tidak ada tanggapan, ada. Yang ketiga memilih alat ukur. Yang kedua menyebutkan jenis alat ukur. Belum masuk indikator berikutnya. KD berikutnya. Cuma memilih. Nah mungkin Pak Amdani dan pokoknya itu di indikator pertama kan menyebutkan jenis-jenis alat ukur. Harus diberi batasan di indikatornya kalau di kegiatan pembelajaran. Ketika Bapak membuat hanya karena ada batasan. Kalau di kegiatan pembelajaran biarlah disebutkan mau 1000 juga nggak apa-apa disebutkan semua. Jadi kalau di indikator pasti batasan. Jadi mungkin bahasanya gimana Pak Menteri? Bukan jenis-jenis alat ukur, tapi kan banyak. Dan tiga bahasanya menyebutkan luar biasa jenis alat ukur. Yang lainnya saya kira sudah guna. Dan layak untuk kita katakan ini sebagai status yang memang bisa dipakai dalam ruangan. Ya, yang lainnya ada ibu, ini kita perbaiki. Nah kalau nggak ada, terima kasih Pak Amdani. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kelompok C selanjutnya. Sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dikatinya mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas. Indikatornya menyebutkan energi ruangan. Kemudian menyebutkan 3 sifat benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya membedakan benda padat, cair, dan gas. Kemudian di kegiatan pembelajaran